di sudut loteng tua yang jarang dijelajahi. Di antara tumpukan barang antik yang diselimuti debu dan sarang laba-laba, hiduplah seorang anak bernama Lila. Hari itu adalah hari libur sekolah yang membosankan, dan Lila memutuskan untuk menjadi seorang penjelajah, mencari harta karun di antara kenangan masa lalu kakeknya. Ia menyusuri lemari-lemari usang, membuka kotak berbau apa, hingga matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di bawah tumpukan kain tua. Itu adalah sebuah jam pasir. Namun, jam pasir ini bukan sembarang jam pasir. Kaca di dalamnya berwarna merah muda lembut, dan pasir yang mengalir juga memiliki warna yang sama, berkilauan seperti debu peri. Ukirannya sangat rumit, dengan gambar bintang dan bulan sabit di setiap sisinya. Wah, cantik sekali, bisik Lila, membersihkan debu dari permukaannya. Ia membalik jam pasir itu, memperhatikan pasir merah muda itu mengalir perlahan, seolah waktu itu sendiri bisa diwarnai dan diperlambat. Sebuah perasaan aneh merayap di hatinya, seperti bisikan petualangan yang menunggu untuk dimulai. Tanpa ia sadari, jam pasir itu mulai bergetar pelan, dan cahaya merah muda lembut memancar dari dalamnya, memenuhi seluruh loteng dengan nuansa magis. Lila memegang jam pasir ajaib itu erat-erat saat cahaya merah muda di sekelilingnya semakin terang dan berputar. Ia merasa seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, seperti daun yang diterbangkan angin kencang. Loteng berdebu itu menghilang, digantikan oleh pusaran warna-warni yang memukau. Ada kilatan biru elektrik, hijau zamrud, dan ungu lavender. Semuanya bercampur dengan dominasi warna merah muda yang menenangkan. Rasanya seperti menembus terowongan pelangi yang tak berujung. Lila merasakan sensasi aneh di perutnya, seperti ketika bermain ayunan yang sangat tinggi. Namun ada kegembiraan yang meluap-luap. Pusaran warna itu melambat dan secara perlahan Lila merasa kakinya menyentuh tanah. Cahaya mulai meredup, memperlihatkan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Ia berada di sebuah hutan yang dipenuhi pepohonan raksasa. Namun dedaunannya bukan hijau seperti biasanya, melainkan berwarna merah muda cerah, oranye lembuci dan kuning pucat. Bunga-bunga raksasa dengan kelopak berwarna-warni tumbuh subur di mana-mana, dan udara dipenuhi aroma manis yang belum pernah ia hirup sebelumnya. Jike Zhao-heng, ia melihat siluet ganeng-ganeng yang tampak seperti bongkahan permen kapas. Lila menoleh ke bawah dan menyadari bahwa ia masih memegang erat jam pasir merah muda itu, yang kini bersinar lebih redup, seolah telah menyelesaikan tugasnya. Lila melangkahkan kakinya perlahan, mengagumi keindahan dunia barunya. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemerisik lembut dari rumput merah muda di bawah kakinya. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Lila menahan napas, matanya membesar karena terkejut. Dari balik pepohonan merah muda raksasa, muncullah seekor makhluk besar, jauh lebih besar dari gajah manapun yang pernah ia lihat di buku. Itu adalah seekor dinosaurus. Namun, ini bukan dinosaurus yang menakutkan seperti di film-film. Dinosaurus ini memiliki kulit berwarna hijau limau cerah dengan bintik-bintik oranye dan ungu di sekujur tubuhnya. Lehernya yang panjang menjulur anggun dan matanya berbinar ramah. Di belakangnya muncul dinosaurus lain dengan warna biru langit dan kuning cerah, serta yang lainnya dengan corak pelangi. Mereka bergerak dengan anggun, memakan daun-daun merah muda dari pohon dengan senyum di wajah mereka yang besar. Salah satu dinosaurus berleher panjang yang berwarna merah muda-muda pucat menundukkan kepalanya, menyentuh Lila dengan hidungnya yang lembut. Lila tertawa geli, mengulurkan tangannya untuk mengelus kulitnya yang halus. Dinosaurus itu mengeluarkan suara dengungan senang seperti kucing raksasa. Mereka tidak menakutkan sama sekali. Justru mereka tampak sangat bersahabat dan ceria. Selama ini, Lila hanya tahu dinosaurus dari buku dan film yang mengerikan.
Tetapi dinosaurus di masa lalu yang berwarna merah muda ini adalah makhluk paling menawan yang pernah ia temui. Mereka mulai mengajaknya bermain, berlari di antara pepohonan dengan tawa riang. Setelah puas bermain dengan dinosaurus, Lila merasa haus. Salah satu dinosaurus berleher panjang yang ia panggil Dini menundukkan kepalanya seolah mengundangnya untuk naik. Dengan sedikit ragu, Lila memanjat punggung Dini yang lebar dan empuk. Dini mulai berjalan perlahan, diikuti oleh rombongan dinosaurus kecil lainnya. Mereka berjalan melewati lembah bunga-bunga, raksasa yang berkelopak seperti kain sutra, dan melintasi songai kecil dengan air yang berkilauan seperti sirup stroberi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang membuat Lila ternganga. Di hadapannya terhampar sebuah danau yang airnya berwarna-warni, memantulkan spektrum pelangi yang memukau. Bukan hanya itu, di tengah danau terdapat air mancur alami yang menyemburkan cairan berkilauan ke udara, menciptakan pelangi kecil yang melengkung indah. Udara di sekitar danau terasa sejuk dan manis, seperti permen kapas. Wah, indah sekali. Seru Lila. Dini menurunkan kepalanya agar Lila bisa turun. Dengan hati-hati, Lila mendekati tepi danau. Airnya terasa hangat dan menyenangkan, dan ia bisa melihat ikoni kecil bewoni berenang di dalamnya. Di sekeliling danau, ada pohon-pohon yang buahnya mirip permen jeli raksasa. Berkilauan di bawah sinar matahari merah muda, dinosaurus itu mulai minum dari danau, dan Lila pun ikut serta. Merasakan manisnya air pelangi itu membasahi tenggorokannya. Ia tahu tempat ini adalah surga bagi para dinosaurus, dan ia merasa sangat beruntung bisa mengalaminya. Seiring berjalannya waktu, matahari merah muda mulai terbenam, mewarnai langit dengan gradasi oranye, ungu, dan merah muda yang lebih gelap. Lila belum pernah melihat pemandangan matahari terbenam seindah ini. Para dinosaurus mulai berkumpul di area yang lapang, dan Lila duduk di antara mereka, merasakan kehangatan tubuh mereka yang besar. Ketika kegelapan malam mulai menyelimuti, langit berubah menjadi kanvas hitam pekat, namun tidak kosong. Jutaan bintang mulai bermunculan, bersinar terang dengan warna yang berbeda. Ada yang biru safir, hijau zamrud, dan tentu saja merah muda berkilauan. Bahkan ada beberapa bintang yang tampak seperti taburan glitter, berpendar dan bergerak perlahan di langit. Dinosaurus itu mengangkat kepala mereka, mengeluarkan suara lembut seolah sedang menyanyikan lagu pengantar. Tidur untuk bintang-bintang. Tiba-tiba, dari balik gunung permen kapas, muncullah sesuatu yang lebih menakjubkan. Sebuah aurora yang megah dengan cahaya merah muda, ungu, dan biru menari Jelengzici, bergerak seperti pita sutra raksasa yang ditiup angin. Lila merasa seolah ia sedang bermimpi. Namun sentuhan lembut dari bulu dinosaurus di sebelahnya meyakinkan ia bahwa ini semua nyata. Ia belum pernah merasa sebahagia dan sepena ini. Dunia masa lalu yang berwarna merah muda ini benar-benar melebihi segala imajinasinya. Malam berlalu dengan cepat dan fajar merah muda kembali menyapa. Lila terbangun dengan perasaan segar. Hatinya penuh kebahagiaan dari petualangan yang luar biasa. Ia mengamati sekeliling. Para dinosaurus masih tidur dengan damai di dekatnya. Ia tahu petualangan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Waktunya untuk kembali. Lila mengeluarkan jam pasir ajaibnya dari saku. Pasir merah muda di dalamnya masih berkilauan, seolah siap untuk petualangan berikutnya. Ia membalik jam pasir itu dengan hati-hati. Seketika, cahaya merah muda yang lembut mulai memancar lagi, membungkus Lila dalam selubung hangat. Para dinosaurus di sekelilingnya mulai bergerak, seolah merasakan kepergiannya. Dini, dinosaurus berleher panjang yang ramah, menundukkan kepalanya dan menyentuh Lila dengan hidungnya untuk terakhir kalinya, seolah mengucapkan selamat jalan. Pemandangan hutan merah muda dan langit aurora perlahan memudar, digantikan oleh pusaran Wononi yang sama seperti saat ia datang.
Sensasi ditarik dan didorong kembali terasa, namun kali ini ada sedikit rasa haru. Ketika pusaran itu mereda, Lila membuka matanya. Ia kembali berada di loteng kakeknya yang berdebu, duduk di antara tumpukan barang antik. Jam pasir di tangannya kini berhenti bersinar, kembali menjadi benda antik biasa. Lila tersenyum. Tidak ada yang akan percaya ceritanya, tapi ia tahu itu semua nyata. Jemarinya menyentuh butiran pasir merah muda di jam pasir itu. Merasakan kehangatan kenangan. Ia tahu ia akan selalu menyimpan petualangan ke masa lalu yang berwarna merah muda. Ini di dalam hatinya. Dan mungkin suatu hari nanti, jam pasir ajaib itu akan kembali mengajaknya bertualang. Untuk saat ini, ia hanya ingin memeluk kenangan indahnya dan mulai menggambar semua dinosaurus berwarna-warni yang telah menjadi temannya.